Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurumun wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum hadiyan balighal ka'bati wa kafaratun dha'amu masakina aw 'adlun dzalika siyama yadhuqa wa bala amrihi fallahu 'amma salafa wa man 'ada fayantaqimullahu minhu wallahu 'azizun dzuntiqam. Jadi ini tentang haji ya. Ketika orang sedang dalam masa ihram itu dilarang berburu. Kayaknya kalau zaman sekarang mungkin udah nggak ada lagi ya, karena dulu kan Ka'bah itu kan di tengah-tengah apa ya, gurun, tengah-tengah seperti alam kayak Afrika gitu kan, yang masih banyak binatang-binatang buruan yang bisa diburu ya, baik dengan tombak maupun dengan panah maupun dengan binatang pemburu. Jadi di sekitar kota Mekah waktu itu memang masih biasa dijadikan lahan berburu. Kalau sekarang kan tidak mungkin. Artinya yang ditekankan dalam hukum ini adalah relevansinya di zaman sekarang itu, kalau dulu dilarang berburu ya, binatang, maka sekarang ya komitmennya adalah jangan berburu harta pada saat haji itu loh. Pada saat haji itu jangan kemudian sambil ada agenda-agenda lain, jualan lah, apalah, ya kan? Itu akan mengurangi kekhusyuan tentunya, mengurangi kekhusyuan. Hingga di sini latak tulus soeda, memang arti awalnya ya sekedar bahwa jangan berburu atau membunuh binatang pada saat Anda ihram, saat Anda masih ihram. Kalau ada orang wamang qatalahu minkum pemuta'amidan, tapi kalau ada orang yang membunuhnya dengan sengaja, gitu ya, maka dengan sengaja, maka hukumannya fajazaun itu adalah mislu ma qatala minan na'ami. Jadi maka hukumannya adalah sesuai dengan apa yang telah dibunuh dari binatang ternak. Hal itu adalah hukumu bihi dawa adli minkum hadiyu. Itu adalah sebagai hukuman di antara dua orang yang adil, di antara kalian sebagai hadiyu yang dibawa Ka'bah. Atau kalau memang tidak mampu ya kafaratnya adalah dengan memberi makan orang miskin. Kalau tidak mampu memberi makan orang miskin seperti yang kemarin sudah kita bahas, maka au adlu dzalika siyaman, atau dengan cara berpuasa. Au jangan cara berpuasa liyadu qabala amrihi, untuk merasakan kepada mereka perbuatan buruk itu, merasakan akibatnya. Jadi sebenarnya filosofi dari hukum itu diterapkan adalah untuk efek jerah ya. Untuk efek jerah. Afallahu amma salafa, Allah memaafkan apa yang telah lalu. Artinya Allah memaafkan kalau ada perbuatan baik berburu maupun apa yang di masa lalu. Apa, tapi kalau yang ke depan udah jangan, intinya gitu ya. Tapi waman ada, kalau sudah tahu itu tidak boleh, dulunya diampuni memang, tapi kemudian sekarang diulangi lagi, maka berlaku fayang taqimullahu minhu. Maka tentu Allah akan menyiksanya, artinya sudah membebankan konsekuensi sebab akibat, yakni dosa. Kalau melakukan kejahatan, pahala kalau melakukan kebaikan. Meskipun wallahu azizun dzuntiqam, karena Allah itu maha berkuasa, termasuk kuasa dan punya kemampuan tak terbatas untuk menghukum orang, untuk menyiksa orang.
Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah bahwa filosofi dari hukuman itu ya begitu itu. Filosofi dari hukuman adalah bagaimana agar orang jerah, jerah. Makanya setiap kali hukuman di sana disampaikan supaya orang tidak melakukannya lagi. Sebagai hadyu kata Nabi Allah di situ. Supaya apa? Supaya orang eh, merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Kalau di dunia masih konangan sedang melanggar, ada macam-macam, ada yang hadyu, ada yang dam, ada yang kafarot kan gitu. Tapi kalau sudah tahunya kekurangan itu nanti di akhirat, nah ini yang repot. Yang repot itu. Gitu. Oke, okay? Nah itu. Jadi ini ayat yang di samping bicara tentang hadyu, di samping bicara tentang eh, apa denda dan kafarat, juga bicara tentang apa makna atau hikmatu tasyri' wal falsafah dari sebuah hukum, yakni membuat efek jerah. Itu. Nah, tapi kalau manusia ternyata nggak jerah juga, waman ada, ya sudah, bayang taqimullahu minhu. Allah tentu akan menyiksa, baik siksa ketika di dunia maupun siksa ketika di akhirat. Itu, jadi Allah itu betapa hebatnya selalu membuat kita berpikir, mampu untuk melogikakan uh, makna dari setiap hukum. Oke, Saudara, kita ada waktu 20 menit. Saya pengen ke depan, karena kita sudah jarang review, sekurangnya itu 1 bulan sekali, pelajari dalam 1 pekan ini. Apa itu review murojaah ya? Jadi apa yang sudah saya terangkan, maka Bapak Ibu dulu semua silakan giliran menerangkan gitu maksudnya. Artinya murojaah itu mengulang kembali apa yang sudah diajarkan dari poin-poin yang selama 1 pekan kemarin, ben nggak lupa gitu. Oke, siapa yang punya memori atau ingatan dalam 1 pekan kemarin, Gus Glorin terangkan apa saja. Monggo, nanti pasti saling menambal sulami. Yuk, siapapun boleh, monggo. Dalam 1 pekan kemarin, Gus Glorin menerangkan apa saja, ayat berapa saja. Nah, kalaupun misalnya monggo, kalau ada yang mau disampaikan, ojo nggo bareng-bareng ya. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan. Saya mau disampaikan, silakan.
Monggo. Saya menyampaikan catatan dari 1 pekan kemarin. Izin Gus Lori dan dulur-dulur. Silakan. Saya memulai dari penjelasan dari Quran surat Al-Maidah 83, 84, 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ayat-ayat ini menunjukkan tentang orang yang beriman, orang yang mendapatkan rahmat Allah, di mana ciri-ciri orang yang beriman itu yaitu pertama, mata mereka bercucuran dengan air mata. Mohon maaf ini sambil jalan guys. Mereka melihat, menyaksikan kebenaran, bahwa kebenaran itu kalau mengenai dirinya atau menyinggung dirinya, hatinya bergetar. Mereka sadar dan mereka menangis. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Isra dari ayat 107, 108, 109. Kemudian juga kenapa kita tidak bisa menangis? Karena hati kita keras. Kenapa hati kita keras? Karena kita banyak dosa. Kenapa kita banyak dosa? Karena kita cinta dunia. Kemudian juga dalam surat Al-Fajr ayat 20. Kenapa cinta dunia? Karena kita nggak ingat mati. Itu kelanjutannya. Kemudian juga Gus Lori menyampaikan tentang doa, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Robbana amana faktubna ma'asyahidin. Kemudian juga dalam Quran surat Ali Imran ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kemudian juga selanjutnya terkait dengan tamak atau penuh harap. Tamak itu diperbolehkan, bahwa penuh harap itu diperbolehkan itu dalam hal peningkatan derajat keimanan, bukan dalam hal harta. Jadi perlu ditegaskan di sini, jadi menyampaikan waktu itu bahwa tamak atau penuh harap itu diperbolehkan, itu dalam hal peningkatan derajat keimanan. Kemudian lanjutnya, dalam mencari karunia Allah, ini adalah satu perintah yang diawali dengan sholat, kemudian diakhiri dengan banyak mengingat Allah. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Demikian Gus Lori dan dulur-dulur. Oke, bagus. Pak Jos sudah murojaah beberapa poin dari 2 ayat. Oke, bagus. Alhamdulillah. Mungkin ada yang boleh, tidak hanya murojaah. Mungkin ada yang mau kemarin sisa-sisa yang belum sempat ditanyakan dalam 1 pekan juga boleh diulang lagi. Tapi kalau ada yang mau murojaah kembali, silakan. Ayo, monggo. Nanti untuk merefresh supaya nggak lupa. Silakan. Izin Gus. Monggo. Tapi salah enggak apa-apa nggih Gus? Oh, enggak apa-apa, enggak ada salah. Ini semesteran ini. Ini semesteran ini, monggo. Mungkin akan murojaah tentang surat Al-Maidah ayat 68. Ya, enggak apa-apa, monggo. Satu ayat ini penuh dengan penjelasan. Di ayat 68 ini, Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimu taurata wal injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang sebagai orang yang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Di ayat ini disebutkan bahwa Qul, katakanlah Muhammad, kamu belum dianggap beragama. Kalau kamu belum bisa mengamalkan isi kitab Taurat dan Injil, artinya kamu masih menyembunyikan atau mencampur adukkan semua masalah. Artinya mereka yang menganggap mengetahui isi kitab Taurat, ilmunya sangat tinggi, menganggap orang lain belum ada ilmunya, masih di bawah
masih di bawah, tidak mengerti apa-apa. Orang seperti itu kalau belum bisa mengamalkan ilmunya, mengajarkan baik untuk diri sendiri, perilakunya sehari-hari maupun untuk orang di sekitarnya, berarti mereka belum dianggap sebagai orang yang beragama. Seperti itu diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Di sini diterangkan bahwa kenapa kamu yang menganggap dirimu mempunyai ilmu tinggi, ilmu Taurat, akan tetapi kamu membiarkan orang berbuat zalim, maksiat, sedangkan kamu tahu bahwa itu tidak benar. Berarti inilah yang disebut menyembunyikan kebenaran. Dan orang yang seperti ini yang disebut orang yang belum dianggap sebagai orang yang beragama karena belum bisa mengamalkan kepada orang lain juga dirinya sendiri. Seperti di surat Al-Jumu'ah ayat 5 yang artinya perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya kitab Taurat kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal, amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Artinya di sini orang-orang yang apal kitab, ahli Taurat, tapi tidak mengamalkan kata Allah seperti keledai bawa kitab tebal ke sana kemari, bawa kitab dipakai alas tidur, diduduki, dinaiki, pokoknya di mana-mana dibawa seperti orang bodoh. Seharusnya kamu seperti di Al-Baqarah ayat 43. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan rukuk beserta orang-orang yang rukuk, bukan malah seperti di surat Al-Baqarah ayat 44, kamu menyuruh orang lain berbuat kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab Taurat. Apakah kamu mengerti? Kalau memang kamu mengerti benar sebelum menyuruh orang lain, kamu bisa menerapkan pada diri sendiri terlebih dahulu. Mungkin itu aja Gus yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi ya ada rata ada. Ya, coba lagi yang mau murajaah menambahkan, silakan. Atau kemarin dalam 1 pekan kemarin ada yang luput untuk ditanyakan, silakan. Enggak. Ada yang mau membuka ingatan catatannya tentang hal menarik yang kemarin sudah didapatkan selama 1 pekan kemarin. Dan mungkin ada yang masih menyisakan pertanyaan, silakan diobral sekarang, disampaikan. Apa-apa? Enggak. Siapa saja? Ayo, semangat. Saya ini sedang ada di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Monggo. Izin Gus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bertanya nih Gus, mengenai ahli kitab yang menyembunyikan atau tidak menyampaikan sesuatu yang benar dari isi kitab. Ngapunten, apakah dia berniat, mungkin dia berniat menyampaikan yang benar, tapi pemahaman isi kitab itu dia salah, Gus. Atau penerimaan dia terhadap ilmu yang seharusnya benar jadi salah. Ngapunten, kalau gitu bagaimana, Gus? Jadi sebenarnya mereka itu sama ya, Bang. Makanya ketika dibilang aminu kama amananas, kamu tuh mbak beriman seperti yang kalian beriman. Dia bilang, loh kok beriman sama kayak orang-orang yang goblok gitu, misalnya gitu. Jadi standar benar, standar goblok, standar pinter buat Allah dan Rasulnya dengan mereka itu beda. Demikian pula standar kebenaran yang mau disampaikan. Makanya ketika dibilang la tufsidu fil ard, gitu kan, jangan berbuat kerusakan di muka bumi.
mereka yang nggak merasa berbuat dosa. Sehingga ketika mereka begitu bilang innama nahnu muslihun. Lah wong kami ini berbuat kebaikan, ya apa sih? Gitu. Sehingga ketika mereka misalnya menyampaikan kebenaran tapi dicampur adukkan atau tidak disampaikan, di samping memang mungkin mereka ada yang tahu itu kebenaran tapi tidak disampaikan karena kepentingan-kepentingan pribadi, entah nanti khawatir dibenci umat, khawatir ditinggalkan pengikut. Tapi ada juga Mas Ayu yang dia itu tidak tahu tafsir dari sebuah ayat itu harusnya yang benar yang gimana tidak tahu. Misalnya ya, ada yang menafsirkan misalnya, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur ya dalam taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighadin, dalam surat Al-Hasyr itu. Lo kalimat lighadin di situ atau lighad di situ itu kan artinya untuk esok. Nah, sementara untuk esok itu dia bilang esok ya besok pagi gitu. Maka siapkan makanmu untuk besok pagi. Padahal tafsir dari itu adalah persiapkan perbekalanmu untuk hari esok akhirat. Gitu loh. Itu sama banyak beberapa ayat yang bahkan mungkin hanya ditafsirkan sependek persoalan kepentingan duniawi. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini memang Quran juga menyebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Makna asli dari la yamassuhu illal mutahharun itu adalah tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang sudah suci dari hadas atau suci dari haid. Maka orang yang haid tidak boleh menyentuh mushaf Quran. Itu makna pertama. Makna kedua adalah la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa menggunakan atau menafsirkan Quran kecuali orang yang hatinya suci. Nah, dalam konteks seperti itu juga terjadi di zaman-zaman dulu. Di zaman Taurat, di zaman Injil, ketika orang sudah membawa agama dengan kepentingan nafsu, kepentingan golongan, kepentingan suku, kepentingan ekonomi, ya, kepentingan kepengikutan, itu sudah nggak suci lagi. Maka kemudian biasanya tafsirnya yang mengikuti kepentingan-kepentingan tersebut. Di samping memang ya setan juga ada segolongan setan yang tugasnya itu menyimpangkan paham manusia. Gitu loh. Itu. Nah, disitulah kemudian muncul ahli-ahli agama, baik di masa lalu, yang tidak menyampaikan isi kitab dengan apa adanya, tapi ditambah dikurangi atau disembunyikan dan seterusnya. Jelas ya? Siap, Gus. Itu. Oke, ada lagi? Izin, Gus. Silakan. Glorin, ya. Monggo. Mengutip dari surat Al-Maidah ayat 78, tadi sedikit sudah disampaikan sama Ibu Sapa tadi itu. Pada saat itu, ya Rasulullah argumentasi dengan ahli kitab Taurat dan Injil. Jadi intinya menegaskan bahwa kamu itu belum dikatakan apa itu beragama sedikit pun belum menegakkan kitabmu, yaitu Taurat dan Injil. Kalau sekarang karena kalau kita punya kitab Al-Quran berarti belum dikatakan beragama sedikit pun, belum menegakkan agama, belum dikatakan beragama sedikit pun, belum mengamalkan dari kitab Al-Quran. Nah, sekarang banyak tumbuh kembangnya pesantren dan rumah tahfidz, ya Gus, yaitu berlawanan dengan ini. Kalau ini kan belum dikatakan beragama kalau belum mengamalkan semua isi kitab. Nah, sekarang banyaknya pesantren-pesantren atau rumah-rumah tahfidz yang penghafal Al-Quran gitu. Dengan dalih nanti kalau anaknya misalnya sudah hafal, punya dalil nanti di akhirat itu membawa keselamatan keluarganya, bapak ibunya dan keluarganya itu. Makanya terkesannya sekarang sudah bangga kalau punya anak di pesantrenkan tahfidz atau rumah tahfidz. Jadi seolah-olah dari keluarganya atau bapak ibunya merasa nyaman, nggak ada apa-apa. Terkesannya santai-santai gitu. Jadi semua kalau dilihat dari ini padahal belum dikatakan
beragama beragama sebelum mengamalkan semua isi kitab. Demikian Gus dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Jadi memang ya begitulah, sepotong-potong. Memang ada hadis itu yang bahwa orang yang belajar Quran, orang yang banyak membaca Quran atau menghafal itu akan memberi manfaat kepada keluarga. Ya memang ada. Tapi itu kan potongan. Ada satu hadis. Banyak hadis lain yang harusnya dibaca juga. Termasuk ayat-ayat yang surat Al-Maidah tadi. Sehingga kadang orang itu ngambil enaknya. Ya enggak mungkin lah. Kalau kemudian hanya karena anaknya hafal Quran yang kemudian orang tuanya enggak peduli bagaimanapun perilakunya, lalu nanti ujuk-ujuk di sana sudah pasti masuk surga, terbebas dari segala tuntutan. Yo gimana kalau Senuk Gurgonjo itu ya sama, dia hafal Quran juga. Senuk Gurgonjo itu loh, pengkhianat penjajah Belanda yang menyaru sebagai ulama di Aceh, hafal Quran. Lah apakah orang tuanya kemudian masuk surga? Kan ya enggak gitu loh. Apalagi kalau seorang Nabi Muhammad SAW saja, yang jelas-jelas seorang nabi, gitu kan? Itu aja orang tua beliau ingin mendoakan loh, tidak diizinkan sama Allah. Jadi memang ada ya gimana orang tua yang akan mendapat keberkahan dari anak yang soleh, ya orang tua yang soleh dan solihah. Jadi tetap saja orang itu akan berbuat menurut kadar perilakunya masing-masing juga. Meskipun nanti mungkin ada tambahan dari jariyah, gitu loh, dari jariyah. Jariyah misalnya apa ya? Jariyah punya anak yang soleh dan solehah. Kalau dia tambahan pahala dari anak yang soleh-solehah yang kemudian mengamalkan kesolehannya, gitu loh. Jadi tidak berdiri sendiri setiap dalil atau setiap sebuah konsep Islam itu semuanya terkait mengait, saling mendukung. Orang yang sholat pasti masuk surga. Itu kan ada hadisnya. Loh iya, tapi begitu orang sholat pasti masuk surga. Kemudian kan dihubungkan juga dengan surat Al-Ma'un misalnya. Fawailul lil musholin, celaka orang yang sholat. Yang sholatnya malah karena riya. Loh. Jadi saling begitu. Ada kabar gembira, tapi juga ada ancaman. Ada basyiron, ada nadhiron. Nah itulah yang membuat balance. Nah itu juga harus dipahami dua-duanya. Begitu. Ada lagi? Silakan. Untuk ini ya, maksudnya para pemberi peringatan yang terdahulu itu kan orang-orang dari orang-orang yang tanpa berilmu, bahasanya orang ardalun ya, orang ardalun ya. Apakah orang ardalun itu sekarang juga dalam tanda kutip di keilmuan kan gitu? Kalau dulu kan Nabi dibimbing wahyu dan sebagainya, itu berarti kan nggak bisa sekarang itu para pemberi peringatan dan sebagainya itu kaum ardalun kan gitu. Berarti kan sekarang harus berilmu kan gitu. Itu mungkin ya. Atau gimana? Jadi pemaknaan ardalun itu adalah pemaknaan dari status sosial strata. Karena apa? Allah memang tidak suka dibatasi oleh kriteria manusia. Allah itu maha berkehendak. Kenapa manusia membuat kriteria tentang siapa yang berhak menjadi rasul, siapa yang berhak menjadi pemimpin umat. Lalu mereka memberi kriteria mereka harus dari kalangan berkasta bangsawan, berjabatan tinggi, atau hartawan, atau berilmuan. Tidak, Allah punya kriteria sendiri. Dan wallahu alam seperti apa. Nah, maka ardalun itu dari kata ardalun itu adalah lemah. Lemah. Namanya lemah, itu artinya lemah dari sisi apapun. Ada yang lemah dari sisi ekonomi, ada yang lemah dari sisi kekuasaan,
Nabi Ibrahim nggak kuasa apa-apa, yang berkuasa saat itu Namrud. Nabi Musa nggak berkuasa apa-apa, yang saat itu berkuasa adalah Fir'aun. Kan gitu. Selalu. Demikian pula Nabi Musa juga nggak berharta apa-apa, yang berharta saat itu Korun. Ardalun banget. Nabi Ibrahim juga begitu. Nggak punya pasukan, nggak punya siapa. Sama, hampir semua Nabi. Dan rata-rata yang dibangkitkan dari strata sosial yang paling rendah, misalnya saat itu adalah para penggembala gitu ya. Nah, berilmu itu yang dimaksud berilmu itu adalah berilmu dari sisi apa? Dari sisi ilmunya Allah. Nah, kalau zaman sekarang yang namanya beda ya, kalau penyampai kebenaran dengan pengamal kebenaran. Kalau pengamal kebenaran memang tidak harus berilmu yang tinggi, ya secukupnya dia bisa mengamalkan dengan cara mengikuti orang-orang yang benar ya. Cukup dengan mengikuti orang yang benar, karena tidak mungkin menuntut semua orang untuk kemudian punya ilmu tinggi. Itu yang orang benar. Tapi orang yang penyampai kebenaran memang dituntut untuk berilmu. Itulah pentingnya tarbiyah, itulah pentingnya ngaji. Itu sehingga supaya penyampai kebenaran itu tidak hanya karena dia sudah punya semangat lalu kemudian asal nyampaikan, tidak bisa begitu juga. Meskipun ada juga Mas Ebul perintah Nabi yang balighu anni walau ayat, sampaikan dakwah dariku itu meskipun satu ayat. Tapi juga jangan mentang-mentang karena ada sabda begitu lalu kita belum banyak mengetahui tentang agama kemudian asal dakwah nyalakan orang apa segala macam. Nah, itu yang juga menjadi jadi memang harus hati-hati banget. Ada satu ayat begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu itu bertanyalah kepada orang ahlinya. Ahla dzikri itu orang yang berilmu, Mas. Jika kamu nggak tahu, gitu. Maka dalam hal standar benar, memang cukup hati. Tidak harus orang ini. Tapi dalam standar menyampai kebenaran, mujadid, atau penyambung lidah Rasul, ya memang harus menguasai ilmunya. Dan ardalunnya itu tetap bisa jadi dari sisi tidak terkenal, tidak viral, gitu ya. Gitu Pak Mas. Terus pencerahannya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Nanti kita akan lanjut insya Allah hari Sabtu. Besok kita libur ya untuk membaca surat Al-Kahfi. Sehat selalu. Salam dari Jakarta. Ini masih nyoba naik kendaraan Ardalun kereta api. Jadi Bismillah, semangat ya. Semoga manfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita. Amin. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal Allahumma ihdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala wa waba wa hastin min sayyi'ati Rabbana la tad'a Rabbana man fakirna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana mau ta'ala wa basana wa sana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa narjul bil izzati. Assalamualaikum. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rabbana bil Qur'an waj'alhu lana ya Rabbal Alamin.